Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film Spanyol berjudul The Invisible Guest tahun 2016. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang seorang pria yang terbangun di sebuah kamar hotel. Di sana ada wanita yang dibunuh sehingga pria ini menjadi tersangka satu-satunya. Film ini menjelaskan siapa sebenarnya yang membunuh wanita itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan melihat seorang pengacara terkenal bernama Virginia. Ia pergi ke sebuah hotel untuk menemui pria bernama Adrian. Saat ini, Adrian sedang menjadi tersangka sebuah pembunuhan sehingga membayar uang jaminan agar tidak ditahan di rutan. Virginia di sini datang atas permintaan pengacara Adrian untuk membantu kasusnya. Adrian adalah seorang pengusaha sukses sehingga menyewa sebuah hotel mewah. Perjanjian mereka seharusnya beberapa jam yang akan datang, namun Virginia datang lebih awal. Sekarang malam hari dan Adrian tidak memiliki banyak waktu karena kesaksian Adrian akan dilakukan secepatnya. Jaksa memiliki saksi baru yang bisa memberatkan kasus Adrian walau mereka tidak tahu siapa. Kesaksian Adrian memiliki lubang sehingga mereka harus membicarakannya lebih detail untuk membuktikan kalau Adrian tak bersalah. Hasta ahora no he perdido ni un solo caso delante de ningún juez. Virginia adalah pengacara papan atas yang bahkan tidak pernah kalah, namun Adrian masih tidak mempercayainya. Mereka punya 180 menit untuk memulai lagi dari awal sehingga Adrian harus menceritakan segalanya pada Virginia. Adrian menjelaskan kalau beberapa hari yang lalu ia dan seorang wanita bernama Laura dipanggil ke sebuah hotel. Adrian dan Laura adalah pasangan selingkuh dan saat ini ada yang memeras mereka 100.000 euro. Virginia bertanya kenapa di hotel itu yang dipilih karena jaraknya 200 mil dari Adrian tinggal. Adrian menjawab kalau hotel itu dipilih oleh orang yang memerasnya. Virginia bertanya apa Adrian tahu sesuatu tentang hotel itu, namun Adrian tidak peduli. Karena masalahnya adalah Laura dibunuh dan Adrian dituduh sebagai pelakunya. Adrian menunggu di kamar hotel itu bersama Laura selama 2 jam. Kemudian Adrian menerima pesan dari pemerasnya dengan menggunakan ponsel Laura. Pesan ini berisi aku akan mengatakan segalanya di kamar Hotel 715 Hotel Bella Vista. Es una trampa. Nos vamos. Membaca ini mereka sadar kalau ini adalah jebakan sehingga berencana pergi. Adrian membawa koper berisi uang yang diminta orang yang memerasnya. Namun sebelum pergi seseorang menyerangnya hingga tak sadarkan diri. Waktu berlalu saat Adrian terbangun ia menemukan Laura sudah tak bernyawa. Di depan pintu kamar sudah dipenuhi orang-orang dan juga polisi karena ada yang mendengar suara teriakan dari kamar itu. Adrian tidak membukanya sehingga petugas hotel yang membuka pintu dengan kunci cadangan. Pintu tidak bisa dibuka karena dipasangi rantai dari dalam. Polisi memaksa masuk dan melihat Adrian satu-satunya yang hidup di kamar ini dan tentunya ia menjadi tersangka utama pembunuhan Laura. Ini adalah alasan kenapa saat ini Adrian butuh bantuan Virginia untuk membuktikan kalau bukan ia yang membunuh Laura. Tentu Adrian memberitahu polisi kalau bukan ia yang membunuh Laura. Namun masalahnya pintu kamar dikunci dengan rantai dari dalam. Karena sekarang adalah musim dingin parah sehingga jendela juga tidak bisa dibuka dari dalam kamar karena hotel mencabut pegangannya. Polisi memeriksa jikalau jendela memang bisa dibuka namun mereka tidak menemukan jejak kaki siapapun. Dari lubang perapian juga tidak memiliki jejak kalau seseorang sudah melewatinya. Jadi jika yang dikatakan Adrian benar, artinya pembunuh Laura menghilang begitu saja dan tidak meninggalkan jejak. Ditambah, untuk bisa pergi maka pembunuh itu harus masuk lebih dulu. Orang yang membawa kunci hotel dari resepsionis adalah Laura dan Adrian. Adrian tidak bisa menjelaskannya, namun ini adalah jebakan untuknya menjadi tersangka pembunuhan Laura. Masalahnya, Adrian tidak tahu siapa yang ingin menjebaknya. Akibat kasus ini, istri Adrian meninggalkannya. Kini fokus mereka adalah membuktikan jika Adrian memang tidak membunuh Laura, maka mereka harus mencari tahu siapa yang memeras Adrian. Virginia merasa ada yang Adrian tidak katakan padanya, namun Adrian membantahnya. Virginia menjelaskan selama karirnya ia memiliki 2 jenis klien. Pertama adalah orang yang menerima situasi dan mau bekerja sama meski tidak sesuai dengan keinginannya. Dan yang kedua adalah orang yang merasa lebih pintar darinya. Dan Adrian adalah klien jenis kedua. Kemudian Virginia menunjukkan sebuah artikel koran yang memperlihatkan seorang pria muda yang menghilang.
Virginia berkata kalau mereka sudah menyia-nyiakan 10 menit dan sebaiknya sekarang Adrian mulai berkata jujur. Kemudian Adrian menjelaskan kalau semuanya dimulai 3 bulan yang lalu. Adrian memberitahu istrinya kalau ia melakukan perjalanan dinas ke Paris. Namun yang sebenarnya terjadi adalah saat ini Adrian sedang berselingkuh dengan Laura. Mereka bangun terlambat dan bergegas pulang. GPS mengarahkan Adrian untuk belok kanan namun ia memilih ke kiri karena lebih cepat. Tentunya walau tetap berselingkuh, Adrian merasa bersalah karena ia menyayangi istri dan anaknya. Namun walau Laura juga memiliki suami, namun ia pikir kalau yang mereka lakukan exciting. Adrian merasa bersalah namun dia juga tidak ingin mengakhiri hubungan mereka. Di tengah perjalanan ada seekor rusa yang melintas sehingga membuat Adrian dan satu mobil lain mengalami kecelakaan. Adrian dan Laura baik-baik saja. Kemudian mereka memeriksa mobil lain yang crash. Di dalamnya adalah pria muda bernama Daniel. Daniel tidak memakai sabuk pengaman sehingga efek tabrakannya lumayan parah. Adrian ingin menelpon polisi namun Laura melarangnya. Laura menjelaskan kalau ini adalah salah Daniel karena tidak memakai sabuk pengaman dan juga bermain ponsel. Tidak ada yang melihat kejadian ini. Daniel sudah meninggal namun mereka masih punya masa depan. Awalnya mereka berencana pergi begitu saja dari lokasi namun entah kenapa mobil Adrian tiba-tiba tidak bisa dinyalakan. Mereka panik apalagi mereka mendengar ada mobil yang datang. Berpikir cepat, Laura membawa dokumen di mobil Daniel. Kemudian ia membuat skenario seolah Laura dan Adrian yang kecelakaan. ¿Necesitáis ayuda? ¿Qué os ha pasado? Orang yang lewat tentu menanyakan apa mereka butuh bantuan. Laura menjawab kalau mereka kecelakaan dan saat ini sedang bertukar informasi asuransi. Di saat yang sama mereka mendengar suara telepon dari mobil Daniel. Dengan cepat Laura merejeknya dan karena orang lewat ini tidak mencurigai apapun, ia memilih untuk melanjutkan perjalanan. Walau begitu, mereka pikir kalau pengendara sebelumnya bisa saja kembali sehingga mereka harus bekerja cepat. Mereka memindahkan tubuh Daniel ke bagasi mobil. Kemudian mereka membagi tugas. Adrian akan menyingkirkan mayat Daniel sementara Laura akan menunggu bantuan di mobil Adrian. Kemudian Adrian pergi membawa mayat Daniel untuk disingkirkan. Di perjalanan, Adrian memikirkan jika saja ia tak berselingkuh, jika saja ia mengikuti GPS, atau jika saja mereka tidak bangun kesiangan, maka kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Adrian pergi ke danau yang bisa diakses dengan mobil. Rencananya, ia akan menjatuhkan mobil Daniel bersama Daniel di bagasi ke danau untuk menghilangkan jejak. Saat akan mendorong, ia mendengar suara dari hutan. Yang ia lihat adalah seekor rusa yang memperhatikannya. Adrian mengabaikannya, kemudian ia mendorong mobil Daniel hingga tenggelam di danau. Adrian menjelaskan kalau semua itu hanya kecelakaan. Daniel sudah meninggal, namun Adrian dan Laura masih memiliki masa depan sehingga terpaksa melakukannya. Kemudian Adrian menelepon Laura memberitahu untuk menjemputnya. Saat di mobil, Laura menjelaskan kalau apa yang ia alami sangat kacau. Kini kita akan melihat apa yang Laura lakukan saat Adrian menyingkirkan mayat Daniel. Laura menelepon towing, namun untuk towing datang, Laura harus memberitahu lokasinya dan ia tidak tahu ia ada di mana. Yang bisa Laura lakukan hanyalah menunggu. Tak lama kemudian ada seseorang yang berhenti. Seorang pria bernama Thomas menanyakan kondisi Laura. Laura menjelaskan kalau ia hampir menabrak rusa namun sekarang mobilnya mati. Ternyata Thomas adalah seorang mekanik sehingga ingin membantu. Thomas memeriksanya namun masalahnya ia tidak membawa peralatan untuk memperbaikinya. Ia menawarkan Laura untuk membawa mobilnya ke rumah. Laura tak memiliki pilihan lain sehingga menerima tawaran Thomas. Saat di perjalanan mereka berbicara ringan. Dari pembicaraan ini kita tahu kalau Laura tinggal di Barcelona. Thomas memiliki istri yang awalnya adalah seorang dosen. Namun karena menderita kanker ia pindah ke sini agar bisa hidup lebih tenang. Thomas bertanya apa pekerjaan Laura. Laura sebenarnya adalah seorang fotografer namun ia berbohong dengan berkata kalau ia memiliki sebuah toko buku. Thomas memberitahu kalau ia juga menyukai buku karena istrinya yang mengenalkannya. Dan mereka bertemu di grup teater. Tak hanya itu, Laura juga berbohong kalau namanya adalah Rachel. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Thomas.
Thomas memperkenalkan istrinya yang bernama Elvira. Saat Thomas memperbaiki mobil, Elvira mengajak Laura untuk menunggu di dalam. Laura ke kamar kecil untuk membersihkan diri sejenak. Kemudian Laura melihat-lihat rumah Thomas. Dari foto terlihat kalau dulunya Thomas dan Elvira memanglah bagian dari grup teater. Kemudian Elvira memberi Laura minuman hangat. Que si tienes hijos, como veo que... Ah, no. Elvira melihat cincin kawin Laura sehingga bertanya apa Laura memiliki anak dan Laura membantahnya. Elvira memberitahu kalau ia memiliki 1 anak laki-laki. Di saat yang sama ada yang menelepon sehingga Elvira mengangkatnya. Itu adalah kekasih anak Elvira yang memberitahu kalau anak Elvira tidak datang ke tempatnya. Saat melihat foto, ternyata anak Elvira adalah Daniel, orang yang baru Adrian dan Laura tabrak. Tentunya melihat ini membuat Laura semakin merasa bersalah dan juga panik. Di saat yang sama, Thomas sudah selesai memperbaiki mobil Laura. Mereka mengundang Laura untuk makan malam bersama, namun Laura ingin pergi secepatnya. Sementara Elvira memberitahu Thomas kalau Daniel tidak datang ke tempat tujuannya. Elvira pikir ada yang salah, namun Thomas merasa kalau Daniel hanya berubah pikiran. Elvira menelpon Daniel, namun ternyata Laura lupa ia membawa ponsel Daniel di sakunya. Elvira dan Thomas mendengar suara telepon itu sehingga dengan cepat Laura menyembunyikannya di sofa. Saat Thomas dan Elvira melihatnya, mereka pikir ada yang salah karena Daniel tidak pernah meninggalkan ponselnya. Dengan cepat, Laura ingin pergi. Ia menyesuaikan dulu kursinya karena tidak sesuai dengan posisi berkendaranya. Kemudian Laura pergi menjemput Adrian. Tentunya Adrian dan Laura merasa bersalah, namun nasi sudah menjadi bubur. Mereka hanya bisa move on dan melanjutkan hidup. Pertama, Adrian menghancurkan mobilnya tanpa jejak. Lalu Adrian dan Laura setuju untuk mengakhiri hubungan mereka, bahkan ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Kemudian Adrian ke kantor polisi melaporkan kalau mobilnya dicuri dan beralasan kalau ia pergi ke Paris dan saat kembali mobilnya sudah hilang. Keesokan harinya Adrian bekerja seperti biasa. Perusahaan Adrian akan masuk ke pasar global sehingga ia tidak bisa mengacaukannya. Setelah bekerja, ia pulang dan memberitahu istrinya seperti apa yang Adrian katakan pada polisi. Adrian bukan pembunuh berdarah dingin sehingga ia masih merasa bersalah. Di TV, ia melihat berita menghilangnya Daniel yang dilakukan pencarian. Terlihat ada Thomas dan Elvira yang tidak tahu kalau orang yang mereka bantu adalah pembunuh anak mereka. Beberapa minggu kemudian, polisi mulai mencurigai Adrian. Polisi menemukan bekas kecelakaan 2 mobil tak jauh dari rumah Daniel. Namun tidak ada laporan kalau pernah terjadi kecelakaan. Namun Thomas memberitahu kalau ia menemukan seorang wanita dengan mobil di lokasi kecelakaan. Ingat, Laura tidak memberitahu nama aslinya sehingga Thomas tidak bisa melacaknya. Namun karena mobil itu atas nama Adrian, karena itulah ia dipanggil polisi. Adrian ditunjukkan sketsa Laura, namun dia berkata ia tidak mengenal Laura. Ingat, sebelumnya Adrian sudah menghancurkan mobilnya lalu melaporkan polisi kalau mobilnya dicuri. Sehingga Adrian berkata kalau mungkin Laura adalah pencuri mobilnya. Polisi tidak memiliki bukti, namun Adrian juga tidak bisa membuktikan kalau ia ada di Paris saat Daniel menghilang. Namun karena yang menemukan mobil Adrian juga adalah Thomas yang merupakan ayah Daniel, membuat pernyataannya meragukan karena ada bias. Dengan bantuan pengacaranya, membuat Adrian berhasil terbebas dari masalah ini. Saat Adrian dan pengacaranya berdua, pengacaranya bertanya apa Adrian ada hubungannya dengan menghilangnya Daniel. Adrian hanya menjawab kalau saat itu ia tidak ada di Paris. Adrian meminta pengacaranya untuk tidak membiarkan masalah ini merusak reputasinya. Ia ingin namanya dihapus di kasus menghilangnya Daniel. Kembali ke masa sekarang. Virginia tahu kalau setelah berjanji untuk tak bertemu lagi, Adrian kembali menghubungi Laura. Awalnya Adrian membantahnya, namun dia memilih untuk berkata jujur. Adrian menggambarkan kalau setelah Laura menjadi buron, ia semakin tidak tenang. Dari TV ada berita kalau ada kemungkinan Daniel memalsukan kematiannya. Daniel bekerja di sebuah bank dan dikabarkan mencuri 50.000 euro. Ternyata Adrian memang menggunakan telepon umum untuk menelepon Laura. Adrian bertanya bagaimana caranya Laura membuat seolah Daniel kabur. Kemudian mereka bertemu untuk pertama kalinya setelah beberapa minggu. Laura menunjukkan kalau sebelum Adrian menyingkirkan mayat Daniel, Laura membawa dompet Daniel. Ternyata suami Laura bekerja untuk bank yang sama dengan Daniel, namun posisinya tentu jauh lebih tinggi.
Dengan menggunakan akses suaminya, Laura membuat seolah Daniel mencuri 50.000 euro dari bank tempatnya bekerja. Laura ingin Adrian tidak melakukan apapun karena semuanya baik-baik saja. Jika Adrian melaporkan Laura ke polisi, maka Adrian juga akan ikut dengannya. Karena Laura punya foto yang membuktikan kalau Adrian tidak di Paris saat Daniel menghilang. Virginia tidak mempercayainya karena ia pikir Laura tidak mungkin memiliki kemampuan untuk meretas sistem bank tanpa ketahuan. Adrian menjelaskan kalau sebelum menjadi fotografer, Laura bekerja untuk bank yang sama. Tentu, teknologi berkembang sehingga mungkin suami Laura juga ikut membantunya. Adrian kembali bercerita setelah pertemuannya dengan Laura, bisnisnya semakin berkembang. Bahkan, Adrian diberi penghargaan Businessman of the Year. Istri Adrian menemaninya di setiap kesuksesan itu tanpa tahu kalau suaminya adalah tukang selingkuh dan pembunuh. Saat di acara itu, ada seorang wartawan yang bersikeras ingin berbicara dengannya. Adrian menyetujuinya dan ternyata itu adalah Thomas. Walau Thomas dan Adrian tidak pernah bertemu secara langsung, namun Adrian mengenali Thomas karena sering melihatnya di berita walau tentu tidak memberitahunya. Thomas mengenalkan kalau ia adalah ayah Daniel. Saat ini, Daniel tidak lagi dianggap meninggal namun kabur sebagai pencuri. Thomas yakin kalau anaknya bukan pencuri sehingga ia tahu ada yang salah. Ia pikir Daniel sudah meninggal dan kematiannya ditutupi. Thomas memberitahu saat polisi memanggil Adrian, ternyata Thomas dan Elvira ada di sana. Elvira memberitahu polisi kalau sebelum Thomas membantu Laura, Daniel menggunakan ponselnya. Sehingga tidak mungkin ponsel Daniel tiba-tiba ada di rumah. Mereka yakin yang membawanya adalah Laura, namun mereka tidak bisa membuktikannya. Artinya mereka pikir kalau Laura berhubungan dengan menghilangnya Daniel. Thomas juga yakin kalau Laura tak sendirian. Sebelum pergi, Laura menyesuaikan kursi pengemudi yang artinya itu bukan mobilnya. Manusia tidak berbohong tanpa alasan dan Thomas yakin Laura berbohong untuk melindungi diri. Kemudian Thomas meminjam korek Adrian. Ini hanya untuk memastikan kalau Adrian adalah orang yang membantu Laura. Karena saat memperbaiki mobil Adrian, Thomas melihat korek ini di mobil yang artinya Adrian adalah orang yang membantu Laura. Adrian berkata kalau ia ada di Paris saat Daniel menghilang. Namun bukti yang dimiliki Adrian hanyalah tiket pesawat dan bukti pembayaran hotel di Paris yang tentunya sangat lemah. Di poin ini, Thomas dan Elvira masih mempercayai polisi. Namun beberapa hari kemudian mereka melihat berita kalau ada kemungkinan Daniel kabur karena mencuri 50.000 euro dari banknya bekerja. Melihat ini Thomas sadar kalau ada yang salah. Ingat, Elvira mengidap kanker dan kondisinya memburuk setelah tahu kemungkinan terburuk apa yang terjadi pada Daniel. Namun Thomas masih tidak menyerah. Satu-satunya petunjuk yang Thomas miliki hanyalah Adrian karena mobil yang dipakai Laura adalah mobilnya. Sejak saat itu, Thomas mengikuti Adrian. Thomas sadar jika Adrian mengaku ia tidak ada di Paris saat Daniel menghilang, ia bisa kehilangan keluarganya dan juga perusahaannya. Thomas kembali menemui polisi untuk memberitahu teorinya, namun polisi tidak mempercayainya. Namun Thomas tidak takut pada Adrian. Ia sudah nothing tulus sehingga ia berani bertarung hingga mati. Thomas bertanya dari seorang ayah pada ayah di mana Daniel. Namun Adrian masih berkata kalau ia tidak tahu apa-apa. Thomas tahu kalau Adrian berbohong, namun masalahnya ia tidak memiliki bukti. Adrian tidak pernah berniat untuk mengaku sehingga ia melapor penjaga untuk membawa Thomas keluar. Setelah itu, Adrian tidak pernah lagi bertemu dengan Thomas. Kembali ke masa sekarang. Kini kita tahu kalau ada dua kematian yaitu Laura dan Daniel yang Virginia pikir saling berhubungan. Tapi bagi kepolisian dan jaksa yang mereka tahu hanyalah kematian Laura dengan Adrian sebagai tersangka utamanya. Selama ini, Adrian berkata tidak tahu siapa yang ingin menjebaknya, namun sekarang ada Elvira dan Thomas yang bisa saja melakukan ini untuk membalas dendam. Jebakan ini untuk membunuh Laura dan membuat Adrian seolah pelakunya menjadikan ini rencana balas dendam yang sempurna. Adrian memberitahu kalau ada orang lain yang lebih tahu tentang kecelakaan Daniel daripada orang tua Daniel, yaitu pria misterius yang kebetulan lewat. Adrian pikir mungkin orang itu kembali dan mengawasi dari kejauhan dan memanfaatkan ini untuk memerasnya. Kini Adrian menjelaskan bagaimana ia dan Laura diundang ke hotel tempat Laura akan dibunuh. Saat di kantor, Adrian menerima amplop berisikan sebuah foto danau dan iPod. Di iPod, Adrian mendengarkan suara pria yang disamarkan yang memeras Adrian seharga 100.000 euro. Ia meminta hari ini jam 5 tepat Adrian harus ke stasiun dan ia akan menelepon telepon umum.
Tentunya Adrian memberitahu Laura sehingga mereka berdua ada di sana. Kembali ke masa sekarang, Virginia pikir cerita Adrian dipenuhi lubang. Bagaimana ia tahu kalau danau di foto adalah lokasi Adrian membuang mayat Daniel? Padahal Adrian membuangnya di malam hari sehingga tentu ia tidak akan mengenalinya. Adrian menjelaskan kalau saat akan mendorong mobil ia mendengar suara. Yang ia lihat hanya seekor rusa, namun bagaimana jika memang ada seseorang di sana? Adrian pikir kalau orang itu adalah orang yang kebetulan lewat. Virginia sadar kalau yang Adrian lakukan adalah menjauhkan kasusnya dari kematian Daniel. Karena jika pembunuh Laura adalah orang yang memeras mereka, maka itu akan membuat Adrian terlihat tidak terlalu bersalah. Virginia pikir cerita ini tidak akan hakim terima sehingga Virginia memberikan 3 pertanyaan yang harus Adrian jawab. Pertama, kenapa ada pesan di ponsel Adrian? Yang kedua, kenapa pembunuh tidak membawa uang kalau itu adalah motif utamanya? Dan yang ketiga, bagaimana ia masuk dan keluar dari kamar hotel tanpa meninggalkan jejak? Adrian tidak bisa menjawab ketiga pertanyaan ini membuat cerita Adrian dipenuhi lubang seperti perkataan Virginia. Sorpréndame con algo, resuelva usted algún interrogante. Kemudian Adrian menantang Virginia untuk membuat cerita yang lebih baik. Virginia sudah memikirkannya. Virginia memulainya saat Adrian dan Laura menunggu telepon di stasiun. Karena Laura sudah meninggal, mereka bebas berkata apapun tentang Laura karena ia tidak akan membantahnya. Saat telepon umum berbunyi, yang mengangkatnya adalah Laura. Laura diberitahu untuk pergi ke hotel dan hotel itu hanya bisa diakses dengan menggunakan kereta. Dan mereka juga sudah diberikan ruangan. Sebelum pergi, Laura diminta untuk membuang ponselnya di tong sampah. Kemudian mereka menaiki kereta untuk pergi ke hotel yang lokasinya berada di gunung bersalju. Laura meminta Adrian menunggu dan ia yang akan masuk lebih dulu. Laura check-in dan ternyata kamar yang dipesan atas nama Adrian. Kemudian Laura ke kamar 715 dan memasukinya. Setelah ia pikir aman, ia meminta Adrian juga ikut ke kamar. Saat mereka di kamar, pembunuh Laura sudah berada di dalam kamar. Setelah menunggu 2 jam, Adrian menerima pesan dari ponsel Laura dan sadar ini adalah jebakan. Saat akan pergi, pembunuh Laura menyerang Adrian hingga tak sadarkan diri dan tentunya ia juga membunuh Laura. Dan pembunuh ini adalah Thomas, ayah Daniel. Virginia pikir ini cerita yang masuk akal dan meyakinkan. Thomas memiliki motif jelas untuk membunuh Laura dan menjebak Adrian. Ini adalah balas dendam sempurna karena hidup Adrian bisa langsung hancur. Adrian membayar uang jaminan $1 juta agar Adrian tidak ditahan di rutan. Pengacara Adrian tidak percaya diri sehingga menyewa Virginia. Ia yakin jika Adrian bisa meyakinkan Virginia, mereka bisa meyakinkan hakim. Virginia yakin satu-satunya cara untuk membuktikan Adrian tidak membunuh Laura adalah dengan menyalahkan Thomas. Namun untuk itu, ia harus mengakui apa yang telah ia lakukan pada Daniel. Adrian pikir ini cerita bagus, namun Virginia masih belum menjelaskan bagaimana Thomas bisa masuk dan keluar kamar hotel tanpa meninggalkan jejak. Virginia menunjukkan artikel saat Adrian ditangkap. Dari foto itu, terlihat ada Elvira, istri Thomas. Setelah berhenti menjadi dosen, ternyata Elvira bekerja di hotel. Orang yang mengundang Adrian ke hotel adalah Thomas. Ia mengirim foto danau karena lokasi kecelakaan terjadi dipenuhi danau dan rawa. Seluruh hutan sudah dicari dan Daniel tidak ditemukan. Thomas mengambil foto random danau dan Adrian tidak bisa membedakannya dengan lokasi ia membuang mayat Daniel. Thomas masuk sebelum Laura datang. Kamar hotel yang disiapkan tepat di samping ruang housekeeping tempat Elvira bekerja. Elvira membuka sedikit jendela di ruang housekeeping. Kemudian ia memberikan 1 pegangan jendela untuk Thomas yang akan bersembunyi di lemari. Kemudian ingat kalau Thomas menyuruh Laura untuk membuang ponselnya di tong sampah dan ponsel ini dibawa Thomas. Dengan ponsel Laura, Thomas mengirim pesan ke ponsel Adrian. Kemudian ia menyerang Adrian lalu membunuh Laura. Thomas tidak membawa uangnya untuk menjebak Adrian. Lalu ia mengembalikan ponsel Laura lalu membuat Adrian memegang alat pembunuhan. Cara Thomas keluar dari hotel adalah dengan menggunakan gagang jendela pemberian Elvira. Ia keluar kamar kemudian pindah ke ruang housekeeping. Itulah kenapa sebelumnya Elvira membuka jendela ruangan itu. Saat polisi datang, Thomas sudah terbebas. Elvira mengantar polisi untuk membuka kamar. Saat polisi sibuk menangkap Adrian, Elvira mengunci kembali jendela sehingga polisi tidak menemukan jendela yang dipakai Thomas. Kembali ke masa sekarang. Virginia menerima telepon dan memberitahu kalau saksi yang akan bersaksi ternyata adalah orang yang tak sengaja lewat saat kecelakaan. Kini waktu mereka tinggal sedikit.
Agar Adrian tidak dinyatakan bersalah atas kematian Daniel, mereka harus membuat skenario seolah Adrian memang ada di Paris saat itu. Seolah kecelakaan itu hanya ada Laura dan alasan Adrian ke hotel adalah karena Laura meminta bantuannya. Namun masalahnya sekarang adalah bagaimana menghubungkan mayat Daniel pada Laura karena yang tahu lokasinya hanya Adrian. Virginia pikir untuk menyimpan satu barang Laura di mayat Daniel agar seolah Laura yang menyembunyikan mayat Daniel. Dan untuk melakukan itu, Virginia harus menanamnya di mobil sebelum polisi sehingga Adrian harus memberitahu di mana lokasi ia menyembunyikan Daniel. Ini adalah cerita yang luar biasa meyakinkan. Namun masalahnya adalah saksi yang jelas-jelas melihat Adrian ada di lokasi kecelakaan. Virginia mengaku kalau hakim yang memiliki saksi adalah bohong. Virginia melakukannya karena Adrian tidak memberitahu kebenarannya dari awal. Kemudian Adrian menandai lokasi di mana ia menenggelamkan mobil Daniel. Selain itu, ada hal lain yang ingin Adrian beritahu. Sebelum ia akan menenggelamkan Daniel, ternyata Daniel masih hidup. Adrian sudah terlalu jauh melangkah dan tak ada lagi jalannya untuk kembali sehingga ia terpaksa harus menenggelamkan Daniel hidup-hidup. Alasan Adrian memberitahu ini pada Virginia adalah karena jika mayat Daniel ditemukan akan dilakukan autopsi yang bisa saja kembali mengarah padanya. Mendengar ini membuat Virginia marah karena awalnya kematian Daniel adalah kecelakaan namun sekarang benar-benar menjadi pembunuhan. Kini segalanya berubah lagi sehingga harus membuat cerita baru. Agar tidak bingung, Mimin kasih spoiler kalau cerita kali ini adalah memang kejadian sebenarnya. Adrian dan Laura memang bekerja sama. Namun kali ini Laura tidak selicik di cerita sebelumnya. Setelah kematian Daniel, kondisi mental Laura memburuk. Orang yang membawa dompet Daniel bukan Laura, melainkan Adrian. Adrian meminta bantuan pengacaranya untuk membuat seolah Daniel mencuri dari bank tempatnya bekerja. Orang yang salah memastikan kematian Daniel juga adalah Adrian. Laura ingin menelepon polisi, namun Adrian menghentikannya. Dari laporan medis Laura, ia sering mengalami anxiety attack. Melihat berita tentang Daniel membuat kondisi mental Laura memburuk dan akhirnya menyerah. Ia melihat Daniel terus maju bahkan bisnisnya berkembang sementara Laura masih terjebak di rasa bersalah ini. Apalagi Laura adalah orang yang langsung berhadapan dengan Thomas dan Elvira. Laura tidak bisa mengembalikan Daniel namun ia bisa memberitahu mereka apa yang sebenarnya terjadi. Orang yang menyeting pertemuan Adrian dan Laura di hotel adalah Laura. Adrian tidak pernah menerima pesan pemerasan. Karena sebenarnya itu semua hanya karangan Laura yang mengaku diperas untuk memancing Adrian ke hotel. Laura menunggu di hotel. Ia menggunakan pesan otomatis yang diberi timer pada Adrian. Ini hanyalah jaga-jaga karena ia tahu kalau Adrian tidak akan pernah mengakui perbuatannya. Artinya Adrian datang sendiri ke hotel kemudian ke kamar Laura. Laura memberitahu Adrian kalau ia akan mengakui perbuatannya. Tentunya jika Laura mengaku, Adrian juga akan terseret. Laura berencana pergi sehingga Adrian terpaksa harus membunuhnya. Adrian sadar kalau ia tak bisa kabur. Ia menebarkan uang di dekat mayat Laura kemudian membenturkan kepalanya sendiri ke cermin. Adrian bertanya jika Laura memang sudah memberitahu Thomas dan Elvira kebenarannya kenapa mereka tidak melakukan apapun. Virginia menjelaskan walau mereka tahu kebenarannya namun mereka tidak memiliki bukti di mana mayat Daniel. Yang tahu lokasinya hanya Adrian dan sekarang Virginia juga tahu karena Adrian sudah menunjukkannya. Kemudian Virginia mengajak Adrian untuk melihat keluar jendela. Di sisi lain bangunan terlihat ada seseorang yang melihat ke arah mereka. Saat dilihat lebih jelas ternyata itu adalah Thomas. Thomas sudah lama tidak mempercayai polisi sehingga ia mulai melakukan investigasi mandiri. Saat Thomas dan Elvira mendengar kematian Laura, mereka sadar apa yang terjadi. Thomas terus mengawasi Adrian dan pengacaranya sehingga Thomas tahu kalau pengacara Adrian meminta bantuan Virginia. Kemudian Adrian menunjukkan gambar di artikel yang menunjukkan Elvira ada di kejadian saat ia ditangkap untuk mendukung ceritanya. Virginia memberitahu kalau hari itu Elvira libur. Alasannya dan Thomas di hotel adalah untuk bertemu dengan Laura. Ia menunjukkan kalau foto ini editan karena tidak ada Elvira di pantulan cermin. Di saat yang sama, timer 180 menit Virginia berakhir. Virginia akan keluar untuk beristirahat sejenak. Namun semua ini bohong, karena Virginia malah pergi ke tempat Thomas. Sementara di kamar hotel, pena pemberian Virginia bocor di saku Adrian. Saat diperiksa, ternyata pena ini adalah alat penyadap. Ia memeriksa semua berkas yang dibawa Virginia yang ternyata hanyalah kertas kosong.
Adrian melihat Virginia di ruangan yang sama dengan Thomas. Virginia menunjukkan kalau ia ternyata adalah Elvira. Ingat, Elvira dulunya adalah member grup teater dan ia sangat pandai berakting dan itulah kenapa ia sangat meyakinkan. Di saat yang sama, Virginia yang asli baru sampai. Itulah kenapa Elvira memberi waktu mereka 180 menit sebelum Virginia yang asli datang. Adrian sadar kalau ia baru saja memberikan pengakuan kalau ia telah membunuh Laura dan Daniel pada Elvira dan Thomas. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema film ini adalah crime mystery tapi dari sudut pandang pelaku dan keluarga korban. Seperti biasa, percuma lapor polisi jadi lebih baik langsung turun tangan. Eksekusi film ini dilakukan dengan naratif dan bukan dengan realita. Jadinya kejadiannya yang ditunjukkan bukanlah flashback melainkan sebuah gambaran narasi. Ada banyak sekali versi tapi semuanya dijelaskan dengan baik. Mimin suka temanya jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Menurut Mimin, kesalahan terbesar di film ini adalah mayat Daniel yang disembunyikan. Kecelakaan terjadi murni karena ketidaksengajaan. Ada rusa yang lewat sehingga terjadi kecelakaan. Daniel meninggal karena tidak memakai sabuk pengaman dan juga bermain HP. Menurut Mimin, walaupun dilaporkan ke polisi, seharusnya Adrian dan Laura juga tidak akan kenapa-napa walau Daniel meninggal. Yang kedua adalah Thomas dan Elvira yang ternyata terlalu OP. Tentu motif utama mereka adalah balas dendam sehingga rela melakukan apapun. Namun masalahnya, kemampuan Elvira dalam menyamar menurut Mimin sangat hebat atau malah kebetulan terlalu bagus. Secara cerita bagus namun menurut Mimin terlalu banyak kebetulannya jadi untuk logika Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Plot twist jelas adalah kekuatan di film ini. Di sini plot twistnya berkali-kali yang lumayan bikin kaget. Twist utamanya adalah Virginia yang selama ini berbicara dengan Adrian ternyata adalah Elvira yang menyamar. Dan twist lainnya adalah ternyata Daniel yang ternyata masih hidup saat Adrian buang ke danau. Dan yang membunuh Laura juga ternyata adalah Adrian, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 10/10. Yang keempat adalah ending. Ending film ini sangat memuaskan. Adrian yang awalnya terlihat sangat menyesal melakukan kesalahan yang membunuh Daniel ternyata adalah orang yang dingin. Dengan kebenaran yang terungkap, Daniel kehilangan istri dan juga perusahaannya. Dan tentunya ia akan dipenjara jadi untuk ending Mimin kasih rating 10/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin suka film-film gini apalagi kalau bukan naratif. Pace-nya cepet banget dan bahkan detailnya juga harus diperhatiin karena faktanya terus berubah-ubah. Ini mungkin salah satu film dengan plot twist dan ending terbaik yang pernah Mimin tonton. Di sini gak ada adegan kosong dan isinya daging semua. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 10/10. Jadi overall rating The Invisible Guest adalah 9,4. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.